Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yosi Fatrianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation, satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, di podcast kali ini kita telah kehadiran seorang narasumber yang tentunya inovatif, ya, yang akan berbincang-bincang dengan kita soal inovasi tentunya ya, inovasi di bidang kue-kuean ya atau cookies. Nah, seperti apa inovasinya, apa yang dilakukan oleh narasumber inovatif kita saat ini? Nah, langsung saja kita sapa, yaitu Dwi Nadia Sari dari Poltekkes Kemenkes Palembang. Oke, selamat datang Dwi. Ya, Bu. Oke, baik. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya, sehat ya. Oke, baik. Nah, Dwi ini inovasinya yaitu di bidang kue-kuean atau cookies ya? Iya. Cookies ya. Nah, ini inovasinya seperti apa dan apa yang menjadi latar belakang munculnya ide untuk membuat inovasi ini? Baiklah, di sini untuk inovasi saya membuat produk cookies itu dari pertama untuk pemikiran saya sendiri dan juga cookies salah satu makanan yang banyak disukai dan juga ke ikan gabus. Ikan gabus juga banyak mengandung protein dan saya di sini berinovasi untuk membuat apakah bisa ikan gabus ini dan saya ingin mencoba untuk pembuatan cookies ini. Dan di dalam cookies juga proteinnya banyak, itu bisa juga untuk pasien yang itu atau gizi buruk atau kekurangan energi protein, untuk penyembuhan luka dan sebagainya. Nah, ini sahabat inovasi pasti penasaran ya. Ini tadi disebutkan bahwa ada ikan gabus. Nah, apa hubungannya dengan cookies gitu? Di sini kan pertama itu cookies yang biasa itu hanya dimakan untuk siapa saja dan tidak untuk diperkhususkan. Nah, di sini saya mencoba untuk menambahkan tepung ikan gabus. Nah, dalam tepung ikan gabus ini tadi, apakah bisa ditambahkan dengan cookies yang biasa? Oke, nah ini luar biasa ya, cookies ditambahkan dengan tepung ikan gabus. Yang kita tahu kalau ikan itu identik dengan aroma bau amis ya. Nah ini luar biasa sekali ya terobosannya ya. Nah ini apakah cookies ini nantinya gitu kan, khawatirnya ya aromanya itu masih ada gitu kan. Nah ini seperti apa pengolahannya atau pembuatannya gitu untuk cookies ini? Untuk Ibu tadi ngomong untuk bicara bau itu untuk di dalam cookies tentu saja sudah diuji coba itu tidak ada bau sama sedikit pun. Nah, karena di sini dalam proses pembuatannya sebelum melakukan menjadi tepung itu pertama saya melakukan ikan gabusnya itu dimarinate dulu selama 30 menit dengan bersamaan jeruk nipis dengan garam. Nah, sesudah itu selanjutnya sudah dimarinate, selanjutnya menggunakan pemrosesan pengeringan. Nah, sesudah melakukan proses pengeringan, di sini saya melanjutkan lagi untuk proses pembuatan tepung, yaitu di blender atau dihaluskan. Nah, dan proses selanjutnya itu juga diayak dengan ayakan yang sesuai kebutuhan kita. Oke, baik. Nah, tadi sudah disampaikan ya bahwa prosesnya itu ternyata cukup panjang juga ya, mulai dari proses persiapan tepung sampai dengan proses pemanggangan cookies. Nah, ini waktu yang dibutuhkan untuk membuat inovasi ini berapa lama? 1 bulan. 1 bulan? Iya. Maksudnya dalam membuat proses ini misalnya dari mulai pembuatan tepung sampai dengan dipanggangnya cookies dan menjadi cookies gitu, berapa 1 bulan atau berapa lama? Sekitar 2-3 jam. Oh, cukup singkat sebenarnya ya. Jadi mungkin yang terlama ini di waktu proses pembuatan tepungnya ya.
Karena pembuatan yang agak lama itu di tepung ikan gabusnya yang menggunakan waktu yang agak lama. Oke, perendamannya tadi kan Iya, disebutkan bahwa ada perendaman. perendaman, Perendaman berapa pengeringan, lama? perendaman ini 30 menit. Oh, cukup 30 menit Proses ya. pengeringannya juga agak lama, Bu. Terus Oke. juga belum pengayakan Ya. dan selanjutnya. Tapi dalam waktu 2 sampai 3 jam inovasi ini bisa dihasilkan gitu ya. Jadi tidak memerlukan waktu yang lama ya untuk melakukan inovasi ini ya sebenarnya. Dan ini juga bisa dilakukan oleh sahabat inovasi di rumah tentunya ya. Iya, Bu. Tentu saja. Oke, baik. Nah, ini cookies dengan penambahan tepung ikan gabus. Apa tahu kita kan cookies ini menggunakan tepung terigu ya salah Iya. satu bahannya. Nah, apakah tepung ikan gabus ini berapa persen yang ditambahkan untuk menjadi cookies ini? Untuk perhitungannya kalau untuk tepung cookies biasa itu cukup menambahkan 100. Nah, karena ini adalah tepung ikan gabus, cookies ikan gabus, jadi di sini saya mencoba menambahkan 100 gram tepung ikan gabus juga. Oke. Jadi di sana perbandingannya sama. 1:1? Ya. Oke. Jadi saya menambahkan yang cookies biasa dengan cukup 100 gram dan saya mencoba menambahkan juga 100 gram tepung ikan gabus. Nah, tentu saja kalau kita menambahkan tepung ya yang kita tahu ya, kalau kita menambahkan tepung dari takaran yang biasa pasti ada tambahan juga misalnya di telur atau yang lainnya juga. Ya. Ada. Karena yang tepung terigunya sudah menambah sama tepung ikan gabus, jadi yang bahan lain seperti mentega, gula dan sebagainya itu sama juga, tambah juga. Oke. Sama 1:1. Oke, jadi artinya kalau seandainya kita mau membuat cookies dengan tidak menambah, tetap dengan takaran tepung terigu nggak dipakai tapi tetap dipakai hanya memakai tepung ikan gabus dengan takaran yang seperti tepung biasa, apakah ini bisa untuk cookies ini? Sebenarnya itu bisa, tapi tepung terigunya lebih bagus juga ditambah dengan perpaduan tepung ikan gabus. Oke, jadi kalau tepung ikan gabus aja nggak bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Iya. bisa ya? Udah pernah dicoba Sudah, tentunya? ya. Udah. Nah, bagaimana kalau hanya memakai tepung ikan gabus saja? Kalau memakai tepung ikan gabus juga bisa. Tetapi kalau ditambah dengan tepung terigu, teksturnya agak bagus, tambah bagus juga. Oh, teksturnya Tapi kalau kerasa lebih kebagusan pakai tepung ikan gabus semua. oh pakai tepung ikan gabus itu lebih enak ya Iya. rasanya ya? Rasanya lebih dalam lagi. Untuk teksturnya, kalau penambahan tepung terigu biasa dengan tepung ikan gabus itu bagus teksturnya. Kalau untuk tepung ikan gabus saja itu dirasa. Oke, dirasa. Dirasa itu jadi kalau semuanya pakai tepung ikan gabus rasanya ada rasa ikan gabusnya? Tidak. Tidak ada ya? Tidak. Cuma mungkin teksturnya ya, Iya. mungkin yang lebih renyah ya dibanding lebih dengan kita mencampur dengan tepung terigu gitu ya. Oke, baik. Nah, ini sangat baik sekali ya untuk anak-anak yang tidak menyukai ikan ya. Ini bisa menjadi alternatif pangan olahan agar anak-anak bisa juga makan ikan gabus gitu ya. Karena kan dari biasanya itu dijadikan sebagai lauk hewani kan. Yeah. Nah, di sini itu saya mencoba untuk membuat inovasi ikan bisa dibuat sebagai cemilan ya, sebagai makan cemilan. snack ringan gitu ya. Yep. Untuk apalagi ini bagus sekali karena anak-anak juga bisa terutama untuk anak-anak ya tentunya ya. Anak-anak yang gizi buruk, kekurangan energi protein dan bisa juga untuk penyembuhan luka gitu. Karena di dalam tepung ikan gabus kan selain mengandung protein, itu juga banyak mengandung albumin. Oh iya, jadi sangat baik sekali ya untuk itu tadi ya, untuk mengatasi seperti gizi buruk dan lain sebagainya yang tentu saja dapat diatasi dengan ikan gabus ya. Iya. Oke, baik.
Eee, Dwi, ini tentu saja inovasi ini ya diharapkan dapat bermanfaat dan akan terus berkembang ya. Nah, tentu saja dalam pembuatan inovasi ini ada satu tantangan ya atau, kekurangan dalam inovasi ini, seperti apa? Kalau kekurangannya cukup nggak banyak juga, Bu, tapi, Oke, sesuatu pasti juga ada. iya. Ya, Kalau tantangannya dalam pembuatan inovasi ini? cuman di pembuatan tepung ikan gabusnya aja yang cukup memakan banyak waktu. Oke, baik. Ini dikerjain manual ya untuk tepungnya atau sudah Iya, menggunakan, alat atau mesin? manual, Bu. Oh, masih Iya, manual ya. Oke, baik. Nah, mungkin nanti, terobosannya bagaimana menggunakan dengan, apa, alat ya, iya, alat atau mesin untuk membuat tepung mencoba ini ya. lagi, ya. Oke, baik. Nah, Dwi, terakhir ya sebelum kita akhiri ya karena keterbatasan waktu juga ya, apa yang ingin disampaikan dengan sahabat sudah inovasi dan tentunya juga dengan tim pendukung yang telah membantu Dwi dalam melakukan inovasi ini? Terima kasih kepada Bapak Gubernur Herman Deru, dan terima kasih kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Palembang, Bapak Muhammad Taswin. Terima kasih kepada Ketua Jurusan Ibu Susiani. Terima kasih kepada Bapak Kaprodi Muzakkar, dan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Imelda Telisa, yang membantu dalam penyelesaian NTLA saya, dan terima kasih kepada Ibu Yuli yang sudah menjadi inovasi saya untuk melakukan inovasi baru, dan terima kasih juga kepada keluarga saya dan teman-teman saya. Oke, baik Dwi, terima kasih telah hadir di podcast kami. Tentu saja kami tunggu lagi kehadirannya ya untuk menjadi narasumber inovatif tentunya dengan inovasi-inovasi yang terbaru. Ya, Oke, baik. Nah, sampai inovasi, demikianlah perbincangan singkat kita dengan narasumber inovatif. Semoga apa yang disampaikan dengan sahabat inovasi memberikan manfaat dan juga menjadi inspirasi untuk terus berinovasi. Sahabat inovasi, tetaplah terus untuk berinovasi tentu saja dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.